Nama saya Samara Amani, saya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Saya juga alumni Komunikasi Universitas Paramadina. Dulu saya pernah magang di Balai Kota dan belajar tentang birokrasi bersama Pak Ahok. Dan sekarang saya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Dapil DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri. Pertama-tama, kita tahu bahwa DPR RI itu masih banyak diisi oleh banyak wakil rakyat yang tidak mendengar rakyat. Ada gap antara rakyat dan wakil rakyat. Mereka lebih asik mewakili kepentingan partai politik atau kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Di sana tidak ada wakil rakyat yang betul-betul memperjuangkan isu-isu progresif. Sampai sekarang kita lihat masih ada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sampai sekarang nggak sah. Atau misalnya mencoba untuk membangun transparansi good governance seperti undang-undang e-budgeting, yang juga sampai sekarang nggak ada upaya inisiasi dari dalam DPR. Karena itu, sebagai anak muda melihat itu semua, saya merasa perlu ada gerakan progresif dalam DPR, perlu ada anak-anak muda yang mau berjuang dan mau mengambil resiko bertengkar dengan kekuatan-kekuatan politik lama dalam DPR sana. Kenapa memilih Dapil DKI 2? Karena saya sendiri dari kecil lahir di Jakarta Selatan, hidup saya kebanyakan di Jakarta. Saya memahami di Jakarta Selatan, memahami Jakarta Pusat, dan sekarang sedang selalu mencoba memahami luar negeri. Jadi karena kesamaan kelahiran di sana dan sudah terbiasa hidup di sana, dan lebih memahami lapangan di daerah ini, saya memilih DKI 2 sebagai dapil, dan karena itu juga karena saya cinta Jakarta. Pertama-tama, isu dui kewarganegaraan tidak perlu selalu dipandang sebagai anti-nasionalis. Karena selalu ada alasan kenapa teman-teman di sana menginginkan dui kewarganegaraan. Pertama, mereka ingin mendapatkan tempat yang lebih layak di luar negeri, tapi secara bersama mereka akan pulang ke Indonesia, mereka cinta Indonesia, itu adalah kampung mereka. Meski demikian, isu ini masih harus terus kita bahas, dan sebenarnya layak menjadi diskursus publik yang terbuka dan terus kita bahas, dibanding kita menutup ini karena kita anggap ini sebagai sesuatu yang anti-nasionalis. Yang pertama, yang perlu dilakukan adalah evaluasi PJTKI secara menyeluruh. Karena memang kondisi PMI kita sebenarnya harusnya bisa lebih dimanusiakan dan lebih disejahterakan lagi. Yang kedua, memang PJTKI kini telah menjadi semacam momok ya, atau akar dari persoalan yang ada bagi para PMI kita. Saya setuju moratorium dilakukan sambil melakukan evaluasi yang mendalam terkait ini. Kenapa? Karena misalnya soal persoalan overcharging. Overcharging itu persoalannya karena PJTKI sampai sekarang juga tidak memberikan kwitansi atas biaya penempatan kepada para PMI. Sehingga PMI tidak bisa menuntut kepada majikan mereka atau orang yang merekrut mereka untuk mengganti biaya tersebut. Yang terjadi apa? Potongan gaji. Akhirnya PMI kita tidak mendapatkan kehidupan yang layak karena gaji mereka dipotong untuk ganti uang yang dikeluarkan oleh PJTKI. Karena itu yang sekarang harus dilakukan sebenarnya untuk mengatasi para permainan ilegal ini adalah moratorium PJTKI. Yang kedua, kita harus membuatnya itu mungkin lebih pada sistem online. Jadi semua database-nya terjelas, ada transparansi di sana. Dan kalau memang PJTKI dianggap sudah tidak relevan lagi, lebih baik kita kedepankan kontrak mandiri, kualifikasi bisa kita berdayakan lewat BLK, dibanding kita bertahan pada PJTKI yang bermain nakal. Kecuali kita memang betul-betul mau secara serius membenahi peran swasta. Tapi sebenarnya dalam hal ini menurut saya pemerintah juga bisa mengambil dengan memaksimalkan badan latihan kerja yang ada. Menurut aku isu yang paling penting dan mungkin banyak orang udah sangat bosan ya mendengarnya, adalah isu korupsi. Kenapa menurut aku sangat penting? Karena memang sampai saat ini tidak pernah betul-betul isu ini betul-betul diadres oleh siapapun gitu. Ya diadres oleh pemerintah, ya sebagian oleh DPR, tapi tidak pernah betul-betul diselesaikan atau disiapkan landasan untuk melakukan pencegahan korupsi. Kita sering sekali mendengar narasi dari dalam DPR bahwa KPK gagal melakukan pencegahan korupsi. Tapi masalahnya adalah KPK itu hanya ada di pusat. KPK tidak punya tangan sampai ke bawah dan KPK tidak pernah diberikan sistem yang memadai untuk memudahkan mereka melakukan pencegahan korupsi. KPK tidak bisa melakukan sendirian. Untuk melakukan pencegahan korupsi kita perlu peran DPR dan perlu peran pemerintah juga dalam hal ini. Menurut saya perlu ada perjuangan seperti undang-undang e-budgeting di mana transparansi anggaran itu bisa dilakukan bukan hanya pada tingkat beberapa daerah seperti Jakarta saja, tapi diwajibkan untuk dilakukan oleh seluruh daerah dan bahkan tingkat nasional. Jadi APBD kita di seluruh daerah dan APBN kita wajib masuk dalam sistem e-budgeting.
Dan kalau perlu KPK diberikan akses ke dalam sana agar jika ada indikasi-indikasi korupsi bisa langsung ketahuan dan bisa segera ditindak. Dengan hal itu tidak perlu lagi terjadi kerugian negara. Saya pikir teman-teman diaspora itu adalah teman-teman yang nasionalis. Mereka mencintai Indonesia. Tapi juga kita tidak perlu memaksa mereka untuk harus pulang kampung. Mereka bisa tetap berkarya di negara mereka, sambil Indonesia juga memberikan kontribusi dan pengakuan. Banyak sekali apa yang terjadi saat ini dengan diaspora di luar jarang mendapat pengakuan dari kita. Kita baru mengakui atau membantu mereka ketika mereka sudah berhasil misalnya. Harusnya kita misalnya sebagai pemerintah juga membuka dana riset yang banyak bagi teman-teman kita yang ingin riset atau berjuang di luar negeri untuk mengharumkan nama bangsa. Kita perlu memperbanyak dana riset, R&D, supaya kalau misalnya ada teman-teman kita atau yang mau berkarya di luar negeri bisa dapat bantuan dari pemerintah. Menurut aku sih yang penting juga kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan seperti les-les bahasa ya. Kelas-kelas bahasa itu penting sekali. Jadi jangan kelas seperti bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya ditutup karena banyak yang menganggap kurang relevan. Menurut saya kelas bahasa Inggris sangat relevan, itu bahasa internasional. Dan upaya untuk membuka beasiswa ke luar negeri harus diperbanyak. Bukan hanya kepada mereka yang berprestasi secara akademik, tapi juga berprestasi di luar akademik gitu. Jadi kalau misalnya punya prestasi sport seperti atlet kita, dia juga harus bisa diberikan kesempatan yang sama. Dan bahkan teman-teman di daerah juga harus bisa diberikan kesempatan yang sama untuk pergi keluar gitu. Jadi upaya untuk membuka itu harus dibuka selebar-lebarnya. Dan menurut saya sih kampus-kampus luar negeri dan lulusan-lulusan di luar negeri itu kalau perlu kita ajak kembali, kalau mereka yang sudah betul-betul lulus sebagai akademisi di sana, kita ajak kembali ke Indonesia, supaya mereka bisa menjadi akademisi juga di Indonesia. Tapi untuk hal itu ya pemerintah juga harus membenahi sistem akademi mereka, yang tadi yang biasanya lebih menekankan pada belajar, menjadi pada riset. Karena nggak ada dosen-dosen di luar sana yang mau ngajar ke sini, kalau misalnya sistem akademinya itu lebih fokus kepada belajar dibanding mengajar dibanding riset. Jadi kita harus membenahi sistem akademi kita juga dari situ. Sebenarnya kalau misalnya mau soal studi banding yang paling pengen aku pelajarin soal good governance ya. Kayak Estonia tuh punya banyak sekali sistem electronic based good governance yang bisa kita pelajari. Jadi kalau memang betul-betul mau melakukan studi banding ya kita harus riset dulu di mana negaranya yang baik gitu kan. Apa yang sudah mereka capai. Kalau dalam hal ini memang Estonia adalah salah satu negara yang cukup baik dan mereka memang banyak membantu negara-negara lain untuk menciptakan good governance seperti mereka gitu. Jadi kita bisa berkunjung ke sana dan bisa mencoba belajar bisa nggak sih sistem mereka yang sangat baik ini, yang sangat transparan ini kita implementasikan di Indonesia. Tapi kalau misalnya di satu negara tersebut memang nggak ada yang betul-betul menarik dan kita hanya ke sana untuk jalan-jalan, itu harus dikritik dan nggak usah pergi-pergi. Menurut aku sudah seharusnya dalam DPR itu diciptakan sebuah sistem yang mewajibkan seluruh anggota DPR, DPD, bahkan DPR ya secara spesifik lebih tepatnya, untuk melaporkan kinerja mereka dan mengupdate kegiatan mereka. Jadi yang pertama mereka harus lapor tentang isu-isu yang mereka perjuangkan apa. Kalau dalam rapat itu apa sih misalnya sikap-sikap mereka terhadap pasal-pasal tertentu misalnya. Sikap mereka terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu apa gitu. Kalau misalnya memang mereka menangani itu. Atau terhadap misalnya rancangan undang-undang terorisme yang sekarang sudah menjadi undang-undang terorisme, apa sikap mereka terhadap rancangan undang-undang. Dan kalau mereka dapat dana reses, mereka dapat dana kunjungan kerja, menurut saya semua itu harus di-report dalam bentuk laporan keuangan kepada publik. Karena publik berhak tahu, dan itu adalah uang publik yang seharusnya sudah dikembalikan kepada publik. Sampai saat ini kita nggak tahu dana reses anggota dewan itu dipakai untuk apa saja. Kita nggak tahu dana kunjungan kerja anggota dewan itu dipakai untuk apa saja. Jadi kalau mau ya kita buat sebuah sistem yang konkret, yang mewajibkan untuk itu dilaporkan kepada publik secara berkala. Kalau sampai seperti saat ini, akhirnya kita tidak pernah tahu apa kinerja anggota dewan kita, apa yang mereka perjuangkan, dan dipakai untuk apa saja uang kita. Akhirnya terjadi gap antara kita dengan mereka. Jadi perlu ada sebuah sistem yang jelas untuk itu. Sebenarnya ada beberapa isu sih. Mungkin saya sendiri secara spesifik pengen duduk di Komisi 2 yang memperjuangkan undang-undang e-budgeting yang seperti tadi saya ceritakan. Tapi menurut saya juga menarik untuk teman-teman di luar negeri. Saya kira sampai saat ini banyak yang kurang serius misalnya memperhatikan teman-teman di dapil luar negeri. Kebanyakan caleg-caleg itu lebih fokus kepada Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Selain biaya yang memang lebih murah untuk berkampanye dan lebih terjangkau, mereka selalu menganggap bahwa mobilisasi suara atau elektabilitas lebih gampang diraih dari sana. Tapi teman-teman diaspora dan teman-teman yang tinggal di luar negeri adalah orang-orang warga negara Indonesia yang harus kita perjuangkan bersama juga di dalam DPR. Saya tertarik membuat pemisahan dapil luar negeri antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. 2 juta diaspora kita di luar negeri. Seharusnya ada dapil sendiri yang secara serius
memiliki wakil rakyat dalam DPR yang khusus hanya menangani dapil luar negeri, yang betul-betul hanya memperjuangkan isu luar negeri. Karena isu luar negeri dan isu Jakarta itu sangat berbeda. Jakarta adalah isu kota, isu soal kartu Jakarta Pintar, isu pendidikan, kesehatan. Sementara di luar negeri isunya misalnya soal duit kewarganegaraan, isunya soal perlindungan tenaga kerja, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Ini dua isu yang berbeda yang juga harus ditangani oleh wakil rakyat yang berbeda yang memiliki fokus khusus kepada teman-teman di luar negeri.